Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Pada pembahasan kali ini akan ada 3 topik besar, yaitu mulai dari konsep pendidikan, proses pendidikan, dan yang terakhir yaitu fungsi pendidikan. Sekarang mari kita bahas untuk topik yang pertama, yaitu konsep pendidikan. Jika kita berbicara mengenai konsep pendidikan, maka tidak akan jauh dari definisi pendidikan. Seperti yang kita tahu, definisi pendidikan sangatlah beragam. Tapi, pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Definisi pendidikan yang pertama ada dari Langenfeld. Langenfeld berpendapat bahwa mendidik adalah memberikan pertolongan secara sadar dan sengaja kepada anak yang belum dewasa dalam pertumbuhannya menuju ke kedewasaan. Kedewasaan dalam artian ini memiliki makna, yaitu anak sudah mampu untuk berdiri sendiri dan juga mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang berdasarkan pilihannya sendiri. Kemudian yang kedua ada pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat dapatlah mendapat kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kemudian setelah kita melihat dari dua tokoh, sekarang kita akan melihat pengertian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut undang-undang ini, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Setelah kita mempelajari tentang pengertian pendidikan, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ada proses pendidikan. Dalam topik ini, kita akan membahas dua pertanyaan besar, yaitu kapan dan juga di mana. Pertanyaan yang pertama yaitu kapan sih pendidikan itu dimulai? Mengenai pertanyaan ini, ada dua jawaban yang berbeda. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa pendidikan dimulai sejak anak berusia 3 tahun. Kemudian, yang kedua, ada yang berpendapat bahwa anak mendapatkan pendidikan sejak ada di dalam kandungan. Selanjutnya, masih dengan pertanyaan kapan, yaitu kapan pendidikan itu berakhir? Mengenai pertanyaan ini juga terdapat dua pilihan jawaban, yaitu pendidikan berakhir ketika anak sudah mencapai kedewasaan, dan yang kedua, pendidikan berakhir ketika manusia telah menutup usia. Nah, kira-kira kalian setuju yang mana nih? Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu di mana anak mendapatkan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, hal ini disebut dengan tri-pusat pendidikan, yaitu meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai ketiga pusat pendidikan tersebut. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang terdekat dengan anak. Karena itu, lingkungan keluarga mendapat julukan sebagai pendidikan utama dan juga pertama. Fungsi dari pendidikan keluarga sendiri yang ke-1 yaitu mengembangkan jasmani anak. Yang kedua, membantu perkembangan sosial anak. Yang ketiga, membantu perkembangan keterampilan anak, dan yang terakhir yaitu membantu perkembangan emosional anak. Selanjutnya, kita beralih untuk menuju ke lingkungan yang kedua, yaitu lingkungan sekolah. Sekolah bisa disebut sebagai lingkungan pertama di mana anak mulai mengenal dunia luar. Sedangkan fungsi dari sekolah sendiri yang ke-1 ada sebagai pusat lembaga pendidikan. Yang kedua, sekolah berfungsi sosialisasi. Yang ketiga, sekolah berfungsi sebagai transmisi nilai-nilai budaya. Yang keempat, sekolah berfungsi sebagai miniatur masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu sekolah berfungsi sebagai masyarakat yang ideal. Selanjutnya, kita akan membahas lingkungan yang terakhir, yaitu lingkungan masyarakat.
Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang sangat luas yang berada di luar keluarga dan juga sekolah. Fungsi dari lingkungan masyarakat sendiri yang pertama yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, yang kedua masyarakat berfungsi sebagai penyedia lembaga pendidikan non-formal, dan yang terakhir yaitu masyarakat menyediakan banyak sumber pendidikan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, setelah kita mempelajari tentang konsep pendidikan dan juga proses pendidikan, kita akan memasuki topik yang terakhir yaitu mengenai fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yang pertama adalah pendidikan sebagai penegak nilai. Yang dimaksud dalam artian ini adalah pendidikan berfungsi untuk memelihara dan juga melestarikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat agar tetap terjaga dari generasi ke generasi berikutnya. Fungsi pendidikan yang kedua yaitu pendidikan sebagai pengembang masyarakat. Seperti yang kita tahu, jika SDM itu memiliki potensi yang cukup tinggi, maka masyarakat pun akan ikut berkembang. Fungsi pendidikan yang terakhir yaitu pendidikan berfungsi sebagai upaya untuk mengembangkan potensi manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, ketika manusia dilahirkan di dunia, mereka seperti kertas putih tetapi sudah ada tulisannya. Namun, tulisan ini masih belum terlihat secara jelas. Nah, tulisan-tulisan itu dilambangkan sebagai potensi yang dimiliki oleh manusia. Tugas dari pendidikan sendiri adalah untuk menebali potensi-potensi yang ada pada manusia tersebut agar nantinya dapat menjadi kunci untuk meraih kesuksesan atau keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai hakikat pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.